Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai balok ditumpu oleh dua tumpuan dengan overstack. Sebelum memasuki balok ditumpu oleh dua tumpuan dengan overstack, terlebih dahulu kita harus memahami dulu mengenai overstacknya atau konstruksi cantilever. Jadi konstruksi cantilever sering disebut overhang, di mana pada konstruksi ini terdapat di mana konstruksi ini di salah satu ujungnya adalah terjepit dan di ujung yang lainnya bebas. Ini bisa kita pahami dengan melihat gambar berikut ya. Ya, ini contohnya ada sebuah balok AB yang tercantilever, di mana titik A-nya dia terjepit dan titik B-nya bebas. Sebelum kita menghitung konstruksi cantilever ini, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa beda momen positif dan momen negatif. Momen positif adalah momen putar yang menyebabkan suatu batang mengalami gaya tarik di bagian bawah batang dan mengalami gaya tekan di bagian atas batang. Ini contohnya seperti ini, ada gambar. Nah, ilustrasinya seperti ini, ada suatu batang, misalnya suatu batang ini di atas dua tumpuan, diberi beban P di atasnya, maka batang ini akan melentur atau melendut ya. Nah, akibat lendutan seperti ini, maka serat di bagian bawah dia tertarik dan serat di bagian atas tertekan. Nah, ini definisi momen positif. Jadi suatu batang yang melentur seperti ini, maka dikatakan batang itu memikul beban positif. Berikutnya momen negatif. Momen negatif adalah momen putar yang mempunyai yang disebab momen putar yang menyebabkan suatu batang mengalami gaya tekan di bagian bawah batang dan mengalami gaya tarik di bagian atas batang. Nah, ini sesuai dengan seperti gambar di berikut ya. Sebuah batang misalnya seperti tadi, ada di balok ditumpu di atas dua tumpuan, ada bebannya dari bawah. Ini kebalikan dari yang momen positif, bebannya dari atas, ini bebannya dari bawah. Maka batang ini akan melentur ke atas ya. Nah, efeknya adalah serat atas tertarik dan serat bawah tertekan. Nah, jadi kalau ada suatu konstruksi yang serat atasnya tertarik dan serat bawahnya tertekan, maka dikatakan dia memikul momen negatif. Ini ada sebuah konstruksi cantilever ya, konstruksi cantilever. Konstruksi cantilever ini terjepit di sisi kiri dan bebas di kanan. Ketika diberi beban, maka dia akan melentur. Nah, lenturannya seperti ini ya, kalau dia bebannya dari atas. Momen apakah yang timbul pada konstruksi ini? Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya, suatu batang di mana serat atas tertarik, serat bawah tertekan, maka bisa dipastikan dia adalah momen negatif. Nah, sekarang ini ada contoh soal suatu konstruksi batang AB yang terjepit di titik A dengan panjang 5 meter. Di titik B ada beban terpusat besarnya 2 ton. Nah, kita coba menghitung berapakah momen di A ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, kalau kita menghitung momen ini adalah kita lihat arah putarnya ya kan. Jadi MA sama dengan 2 kali 5. Kenapa 2 ini positif? Karena arah putarnya mengikuti arah jarum jam, maka 10. Apakah ini benar? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa nilainya ini positif? Sedangkan kita lihat di atas teorinya, untuk konstruksi cantilever dengan beban terpusat dari atas ke bawah yang arahnya ke bawah, maka balok itu akan menerima momen negatif. Tapi kenapa kita menghitung ini dapatnya positif? Tentu ada kekeliruan di sini. Coba kita balik gambarnya. Ya, kita balik gambarnya. Nah, seperti ini. A-nya di kanan dan B-nya di kiri. Kalau kasusnya seperti ini, kita hitung momen sama dengan min 2 kali 5. Kenapa min? Karena arah putarnya berlawanan arah, hasilnya min 10. Nah, ini baru sesuai dengan teori yang sebelumnya. Jadi disimpulkan di sini bahwa ketika ada soal balok tercantilever,
kita tidak bisa menghitungnya seperti ini. Kita harus merubah dulu gambar ini, dicerminkan gitu ya, jadi seperti ini yang kedua di bawah ini ya. Nah, itu dia. Berikutnya, nah ini ada contoh, diminta menghitung dan gambarkan bidang lintang, normal, dan momen untuk konstruksi di samping ya. Konstruksinya batang AB hampir serupa dengan yang sebelumnya, cuma di sini ada beban terbagi rata yang besarnya 1 ton per meter dengan panjang AB 5 meter dan beban P yang arahnya diagonal ya. Ada kemiringan sebesar 45 derajat, di mana besar beban P ini adalah 2 ton. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membalik atau mencerminkan gambar ini seperti ini, di mana posisi A jadi di kanan dan B berada di kiri. Karena di sini ada beban P yang diagonal, maka kita harus menjabarkan atau menguraikan dulu menjadi PV dan PH. Di sini PP dan PH-nya didapat 1,41 ya. Kemudian setelah itu baru kita menghitung reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuan di sini kita hitung dengan sigma V ya. Kenapa pakai sigma V? Kenapa tidak pakai momen? Biasa kita menghitung reaksi awalnya dengan sigma MB misalnya, sigma momen. Hal ini karena pada kasus seperti ini reaksi tumpuannya hanya satu, sehingga kita bisa langsung menggunakan sigma V karena satu variabel. Jadi dengan satu persamaan ini variabelnya bisa diselesaikan. Tapi ketika balok ditumpuk oleh dua tumpuan, maka ada dua variabel, yaitu RB dan RA misalnya. Itu tidak bisa kita menghitung dengan sigma V karena tidak akan ada hasil. Oleh karena itu dihitunglah dengan sigma momen. Nah, di sini karena satu maka kita pakai sigma V saja ya. Sebelum menghitung reaksi di tumpuan A, karena ini ada beban terbagi rata, maka kita ganti dulu beban terbagi rata ini menjadi beban terpusat yang besarnya adalah QAB, di mana besarnya QAB itu adalah Q kali LAB, yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5 ton. Nah, dari sigma V sama dengan 0, maka PV min. Kenapa min? Karena arahnya ke bawah. Kemudian ada min QAB juga arahnya ke bawah, makanya min, ditambah RAV. RAV positif, kenapa? Karena selalu kita, kalau ukurannya tidak kita ketahui, kita harus beranggapan dia ke atas ya reaksinya, jadi nilainya positif. Berikutnya, maka dari persamaan ini akan kita peroleh nilai RAV sama dengan 6,41 ton. Begitu juga dengan untuk menghitung RAH, kita bisa langsung menggunakan sigma H sama dengan 0, di mana PH ditambah RAH sama dengan 0. PH di sini plus, kenapa? Karena PH arahnya ke kanan, dan RAH juga kita harus anggap dia ke kanan dulu karena kita tidak tahu nilainya ya. Seperti itu, maka dapat RAH sama dengan min 1,41 ton. Nah, karena dia min, maka arahnya kita ganti menjadi ke kiri ya. Awalnya kita asumsikan dia ke kanan, rupanya dia negatif, berarti RAH itu adalah ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba menghitung lintangnya. Untuk bidang lintang, nah, titik B dulu yang kita jumpai, maka kita hitung DB sama dengan min PV ya. Sini ada gaya P, karena dia arah ke bawah maka nilainya min sama dengan min 1,41 ton. Kemudian dilanjutkan DA1 karena dia dari ini ada beban terbagi rata, tentu dia akan miring turunnya. Ada titik di sini, hitungannya adalah DA1. Di DA1 nanti ada DA2-nya. DA1 sama dengan DB dikurang QAB. DB-nya min 1,41 dari sini dikurang 5, yaitu QAB ya, 1 dikali 5 sama dengan min 6,41 ton ya. Berikutnya DA2. DA2 adalah DA1 ditambah RAV. Jadi dari sini pertama turun lagi, naik ke atas, nutup ya. Jadi min 6,41 ditambah 6,41 sama dengan 0. Nah, ini betul ya.
Ini ceknya harus 0, menutup di titik akhirnya. Kemudian nah ini gambarnya jadinya seperti ini. Ini akibat P dan ini akibat Q turun, baru ditutup oleh RAV. Ya, sekarang kita masuk ke ini ada kekeliruan sedikit. Ini angkanya harusnya adalah min 6,41 ya, min 6,41. Untuk gaya normal, nah gaya normal di sini yang ada gaya adalah cuma pH dan reaksinya adalah RAH. Untuk kita menghitung normal dari B sampai ke A, kita tutup di titik A. Ya, jadi gaya RAH kita abaikan dulu. Nah, jadi gaya yang bekerja cuma ada satu di sini, yaitu pH. Kita NBA sama dengan min pH. Kenapa min? Karena dia arah efeknya adalah menekan batang. Jadi nilai min. Jadi nilainya adalah min 1,41 ton. Ya, seperti ini ya. Cuma satu karena tidak ada yang lain gayanya. Kemudian momen, untuk menghitung momen kita hitung MB 0. Kenapa? Karena dia ujung batang. Jadi di ujung-ujung batang momen selalu 0. MB sama dengan 0. Kemudian kita hitung MA sama dengan min PV kali 5. Ini PV karena arah putarnya seperti ini ya, min kali 5 jaraknya dikurang QAB. Di sini ada QAB ya, yang menjadi terpusat pengganti beban terbagi rata, dikali dengan 2,5 karena jaraknya adalah di tengah-tengah ya, beban terbagi rata, sehingga besar momen MA sama dengan min 19,55 ton meter. Ini tunggu ya, kita lihat gambarnya. Nah ini dia, min 19,55 ton meter. Ini kurang M nya ya. Nah kalau sudah di sini kita masuk ke balok ditumpuk oleh dua tumpuan dengan overstack ya. Jadi kita pahami dulu tadi mengenai cantilever, karena balok ditumpuk oleh dua tumpuan dengan overstack itu adalah seperti ini, gabungan balok di dua tumpuan dengan cantilever. Sehingga pokok bahasan di awal tadi kita bahas dulu overstacknya atau cantilevernya. Nah ini ada sebuah soal tadi ya, seperti gambar di awal, ada konstruksi A, B, C, D, E ya, dengan beban 2 ton di A dan beban terbagi rata 1 ton dari A sampai ke C dan beban 2 ton di titik E. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama tentu kita hitung beban Q-nya dulu. Q di sini saya bagi antara Q AB dan Q BC ya. QAB itu nilainya adalah Q kali Q kecil dikali LAB, sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 ton. Kemudian ada Q BC, beban terbagi rata ini kita jadikan beban terpusat yang besarnya Q kali LBC, 1 dikali 7 sama dengan 7 ton. Dan ada satu lagi saya buat juga Q AC atau Q dari A sampai ke C ya, yang besarnya adalah 1 kali 9 ton. Nah setelah itu kita hitung reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan tentu karena dia ada dua tumpuan, ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu RB dan RD. Maka kita harus menggunakan sigma momen, tidak bisa langsung dengan sigma gaya vertikal, kecuali konstruksinya simetris. Konstruksinya simetris dengan beban yang simetris juga, sehingga itu bisa pakai sigma V karena otomatis reaksi di A, di B dan di D adalah sama, maka bisa langsung dibagi 2. Tapi kalau konstruksinya tidak simetris seperti ini bebannya ya, beban ini tidak simetris, P1 P2 simetris tapi beban Q-nya tidak, maka ini harus dihitung dengan sigma momen ya. Dari sigma MD sama dengan 0, maka kita lihat di sini ada RB dikali 12. 12 itu adalah 7 ditambah 5. Itu jarak dari titik B ke titik D. Jadi RB kali 12 dikurang P1 ini, ya ini P1 P2, arah putarnya berlawanan arah jarum jam, maka dia min dikali dengan 14. 14 itu 5 tambah 7 tambah 2, 14 ya, dikurang QAC. Kita pakai AC dulu karena dianggap satu kesatuan dulu ya, tidak kita pakai yang AB dan BC, jadi lebih sederhana lah perkaliannya.
Nah, di sini ada beban Q BC ya dikali 9,5. 9,5 ini didapat dari ini panjangnya 7 tambah 2 9. 9 dibagi 2 titik tengahnya adalah 4,5. Jadi 4,5 ada kemari. Nah, dari sini kemari ada 5, berarti jumlahnya adalah 4,5 ditambah 5 9,5. Ya, jadi gaya Q yang di sini ke titik C adalah 9,5. Kemudian ditambah P2 kali 2. Kenapa dia ditambah? Karena dia arah putarnya terhadap titik D adalah searah jarum jam, maka nilainya positif. Berikutnya ini kita masukkan, jadi RB kali 12 jadi 12 RB. P1 nya kita masukkan 2 kali 14. Kemudian QAC nya 9 kali 9,5 ditambah P2 nya 2 kali 2 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya adalah 12 RB sama dengan 28 ditambah, oh ini bukan 28 ya, ini minus ini ya, minus 28 ya, tunggu, QAC tambah P2, oh iya ini dikeluarkan tadi, min jadi kalau dikeluarkan jadi plus ya, karena pindah ke kanan jadi plus, ditambah ini min jadi plus juga, plus 85,5, sedangkan ini plus jadi min karena dia pindah ke kanan. Maka nilai RB sama dengan 9,125 ton yang didapat RB nya. Nah, dengan sigma V kita bisa menghitung nilai RD ya. RD di sini min P karena P1 ke bawah ditambah RB ke atas dikurang QAC arahnya ke bawah ditambah RD yang ke atas dikurang P2 yang ke bawah. Maka didapatlah nilai RD sama dengan 3,875 ton. Kalau sudah kita dapat gaya reaksi tumpuan, maka kita bisa menghitung lintangnya. Nah, lintang di sini kita mulai dari titik A, DA sama dengan min P1. Nilainya min 2 ton. Jadi karena dia ke bawah, nilainya min ya, min P1. Dilanjutkan oleh DB1 ya di sini. Karena setelah P1 nanti ada beban Q, tentu dia akan miring di sini lintangnya. Besarnya adalah DA dikurang QAB. Jadi min 2 dikurang 2. 2 ini QAB nya 2 ya, jadi miring. Kemudian ada DB2 ya, karena ada 2 titik di sini ya. Jadi kita ada DB1, DB2. DB2 nya adalah DB1 ditambah dengan RB. RB nya ke atas ya. Nilainya adalah min 4 ditambah 9,125 sama dengan 5,125. Kemudian dari sini ini kasusnya udah kemari langsung ke atas. Nah, ini ada di C, kita akan turun ya, karena ada beban bagi rata dia akan turun miring seperti ini. Nah, makanya DC sama dengan DB2 dikurang QBC. QB sampai ke C sama dengan 5,125 dikurang 7 sama dengan min 1,875 ton. Nah, dari sini udah dapat titik 1 min 1,875. Terus kemari ya ke arah D sama. Nah, dari D ini tentu dia akan ditambah dengan RD naik ke atas ya, titik DD nya adalah DC ditambah RD sama dengan min 1,875 ya ditambah 3,875 sama dengan 2 ton. Nah, ini kita kasusnya udah naik di sini. Kemudian akan ditutup oleh P2. Nanti 0 di sini ya. Coba kita lihat ininya. DE adalah nilai DD dikurang P2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, titik ini harus 0. Maka ini dikatakan hitungannya sudah benar. Kalau tidak 0 berarti ada kekeliruan. Nah, dari gambar tadi kalau kita gambarkan lintangnya ya, ini soalnya tadi. Nah, ini DD apa nih? DA min 2, kemudian DD1 min 4,
Berikutnya ada D2 nya 5,125. Kemudian ini ada DC nya 4 min 1,875. Dari sini kemari karena nggak ada beban dia datar, dan naik karena ada RB ya. Jadi 2 ton. Kemudian dari sini nggak ada beban lagi, ditutup oleh P2, dapatnya 0. Nah, sekarang kita menghitung momen maksimum. Kenapa momen maksimum? Karena kita lihat di sini di gambar lintangnya ada lintang yang sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada lintang di bawah beban terbagi rata, maka kita harus menghitung momen maksimumnya. Tapi kalau titik nolnya di luar di luar beban terbagi rata, tidak dihitung momen maksimumnya ya. Jadi momen maksimum dihitung jika ada seperti ini, titik nol ini berada pas di bawah beban terbagi rata. Nah, sekarang tentu kita harus menghitung berapa jarak X ini ya. Jarak X-nya yang harus kita ketahui sehingga kita bisa menghitung momennya. Syaratnya adalah ini dx ya. Dari sini dx, nilai ini 0. dx sama dengan 0 karena syarat momen maksimum berada di lintang sama dengan 0. Nah, dx sama dengan 0, di sini dx sama dengan db2. Nah, ini titiknya kan dari lintang ini adalah db2. Jadi kita bahasnya hanya satu kotak ini aja ya. Segitiga ini, bukan kotak, segitiga ini. db2 dikurang ki bx. Ya, yang ini kemarin supaya dapat 0 kan dikurangi ki. Ki-nya sebatas sampai ke x ya. Jadi di sini 5,125 dikurang ki bx. Ki bx itu bx-nya itu 1 x ya. Bx itu b dari ke x itu nilainya x. Sedangkan ki-nya adalah ki kecil. Ki kecilnya adalah 1, berarti 1 kali x. Ini harus sama dengan 0. Nah, di sini X akan kita peroleh ya, kalau kita masukkan tinggal kita keluarkan, maka otomatis ini karena min pindah ya. Jadi X akan sama dengan 5,125 meter. Nah, jadi didapat X-nya. Dengan X sama dengan 5,125 meter, maka akan bisa kita hitung momen maksimumnya. Mx ya, momen maksimum tuh Mx, momen di titik X min P1 ini ya. Jaraknya adalah X ditambah dengan 2 ya. Momen Mx di sini jadi terhadap titik X, P1 ini jaraknya adalah 2 ditambah dengan X. Kemudian ada min Ki AB. Jadi kita hitung satu dulu, Ki AB di sini kita kali 1 ditambah X. 1 itu adalah titik tengahnya, ini karena 2, titik tengahnya 1 ditambah X. Jadi 1 tambah X. Kemudian ditambah RB. RB arahnya ke atas ya, positif, dikali dengan X jaraknya ya, dikurang Ki BX. Nah, Ki dari B sampai ke X yang nilainya, yang titik tangkapnya adalah setengah dari X. Jadi di sini Mx sama dengan min 2 kali 7,125, ini 2 tambah X ya. Berikutnya 2 kali 6,125 ditambah 9,125 kali 5,125 dikurang 5,125. 5,125 ini kan BX-nya X, Q-nya 1 kali X berarti sama dengan 5,125 ya. X-nya adalah 5,125 dikali dengan setengah dari X ya. Hasilnya adalah Mx atau sama dengan momen maksimum misalnya 7,133 ton meter ya. Kalau sudah dapat momen maksimum, kita hitung momen yang biasa, titik A, titik yang lainnya. Nah, untuk titik A dan titik E itu sama dengan 0 karena dia ujung-ujung dari batang. Ya, MB sama dengan min P 1 kali 2. Ya, di sini B gaya yang bekerja hanya P1 kan, dari B ini kita tutup yang kanannya, yang kita lihat hanya kirinya. P1 ditambah dengan Ki ya, karena ada 2, ada P1, ada juga beban Ki AB ya. Ki AB nya dikali 1 lengan momennya sama dengan min 2 kali 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan min 6 ton meter. Berikutnya MC di titik C ya, min P kali 9, min P kali 9, 7 tambah 2 ditambah RB kali 7, RB nya kali 7 jaraknya ya, titik B ke C
dikurang QAC A sampai ke C, ya, yang jaraknya adalah 4,5 sama dengan 5,375 ton meter. Kemudian MD, MD kita supaya tidak banyak perkaliannya kita balik gambarnya, jadi dari ujung aja, dari ujung E dengan D, yaitu MD sama dengan min P. Jadi kalau kita balik gambarnya, P2 itu putarannya berlawanan arah jarum jam. Dikali 2 sama dengan min 2 kali 2 sama dengan min 4, ya. Jadi kita balik lebih cepat karena bebannya cuma satu. Kalau kita hitungnya dari P1 dikali dengan berapa nih? 2 tambah 7 tambah 5 sama dengan 14, tambah lagi RB, itu akan panjang. Jadi kita balik aja supaya lebih ringkas, ya. Jadi MD kita dapat seperti ini, min 4 ton meter. Nah, gambar momennya seperti ini jadinya, ya. Jadi ini ada momen. Nah, momen maksimum harus selalu lebih besar daripada momen yang lainnya, ya. Ini nilainya cuma 6, min 4, 5, dan di sini 7. Nah, gambarnya seperti ini. Ingat ya, beban terbagi rata garisnya harus melengkung, ya. Sedangkan kalau beban terpusat dia garisnya lurus. Jadi dari sini melengkung, ini melengkung, kemari juga melengkung, ya, ini lurus. Karena ini batasnya beban terbagi rata. Ini lurus, ini lurus. Ini nilainya negatif, dan ini positif. Nah, ini kalau ada suatu batang, ini batang ini akan melendutnya seperti ini. Ini kemari, ini kemari. Nah, jadi sini lendutannya seperti ini, ya. Sehingga ini momennya positif di tengah batang dan negatif di cantilevernya, ya, nilainya. Ya, sampai di sini aja untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.